Pernahkah terlintas di benak bapak dan ibu bahwa satu kebiasaan kecil, iya, satu tindakan sepele yang mungkin sudah bapak ibu lakukan selama puluhan tahun setiap kali selesai berhubungan intim, ternyata adalah pembunuh berdarah dingin bagi kehangatan rumah tangga di masa tua? Bayangkan skenario ini. Malamnya begitu indah, penuh kehangatan, serasa kembali ke masa pengantin baru. Tapi pagi harinya Anda terbangun dengan rasa perih yang menyiksa, gatal yang tak tertahankan di area vital, atau bahkan demam tinggi karena infeksi yang diam-diam merayap naik ke ginjal saat Anda tertidur lelap. Banyak lansia di Indonesia yang harus bolak-balik ke dokter kulit atau urologi, menghabiskan uang pensiun hanya untuk mengobati penyakit yang sebenarnya 100% bisa dicegah dalam 5 menit pertama setelah hubungan usai. Ini bukan soal menakut-nakuti, tapi ini soal fakta medis tubuh lansia yang sudah berubah total. Jangan abaikan video ini sedetik pun, karena Dr. Sinta akan membongkar 8 pantangan fatal yang wajib Anda hindari mulai malam ini juga. Halo, Assalamualaikum, salam sejahtera dan peluk hangat untuk seluruh sahabat sehat dari Sabang sampai Merauke. Apa kabar jiwanya hari ini? Masih semangat menolak tua? Harus dong. Kembali lagi bersama saya, teman ngobrol paling setia Bapak dan Ibu. Hari ini saya senang sekali karena kita akan membahas topik yang super penting, agak sensitif, tapi justru ini kuncinya kalau Bapak Ibu mau mesin dia tetap tangguh dan bebas mogok sampai usia senja. Kita akan bedah tuntas tentang aftercare atau perawatan wajib pasca hubungan suami istri khusus untuk usia 50 tahun ke atas. Tapi sebelum saya buka rahasianya, mau minta tolong sedikit nih sebagai tanda cinta kita. Coba lihat tombol merah bertuliskan subscribe di bawah sana. Yuk dipijit dulu sampai berubah warna jadi abu-abu. Jangan lupa juga acungkan jempol like-nya dan bunyikan lonceng notifikasinya. Dengan begitu, Bapak dan Ibu tidak akan ketinggalan tips-tips rahasia agar masa tua kita tetap sehat, bugar, dan pastinya tetap asik. Terima kasih untuk dukungannya. Yuk kita masuk ke pembahasan. Sahabat sehat, mari kita duduk tenang dan bicara dari hati ke hati. Langkah pertama untuk sehat adalah sadar diri. Kita harus menerima fakta bahwa tubuh kita di usia 50, 60, atau 70 tahun ini sudah jauh berbeda kondisinya dibandingkan saat kita masih berusia 25 tahun. Ibarat mobil antik, mesinnya masih bisa jalan, bodinya masih kinclong, tapi suku cadangnya sudah mulai aus dan perawatannya tidak bisa sembarangan pakai oli murah. Kenapa pembahasan ini menjadi sangat krusial, perlu Bapak dan Ibu pahami. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita mengalami penurunan produksi hormon seks secara drastis. Pada ibu-ibu yang sudah menopause, kadar estrogen menurun tajam. Padahal estrogen adalah malaikat pelindung yang menjaga dinding vagina tetap tebal, elastis, dan basah. Tanpa estrogen yang cukup, dinding vagina menipis seperti kertas tisu, kering, dan sangat rapuh. Kondisi ini dalam dunia medis disebut atrofi vagina. Begitu juga pada bapak-bapak. Penurunan testosteron membuat kulit penis menjadi lebih tipis dan sensitivitasnya berubah. Nah, saat terjadi hubungan intim, gesekan yang terjadi meskipun terasa nikmat sebenarnya menimbulkan trauma mikro atau luka-luka super kecil yang tidak kasat mata pada jaringan kulit yang sudah menipis tadi. Saat muda, luka mikro ini sembuh dalam hitungan jam karena regenerasi sel kita cepat. Tapi sekarang penyembuhannya lambat. Sistem kekebalan tubuh kita juga tidak secepat kilat dulu dalam membasmi kuman. Artinya, setelah berhubungan, organ intim lansia itu sedang dalam kondisi rawan bencana. Pori-pori terbuka, ada luka lecet halus, dan pertahanan tubuh sedang turun. Kalau di momen krusial ini Bapak Ibu melakukan kesalahan perawatan, bakteri dan jamur akan masuk dengan mudah seolah-olah pintu gerbang benteng pertahanan sedang dibuka lebar. Akibatnya, bukan cuma gatal biasa, tapi bisa jadi infeksi kronis yang susah sembuh karena faktor usia dan mungkin adanya penyakit penyerta seperti diabetes. Jadi, mindset, dulu juga nggak apa-apa harus dibuang jauh-jauh. Tubuh Anda sekarang butuh perlakuan VVP, bukan perlakuan kelas ekonomi lagi. Poin kedua ini adalah mitos yang paling sering memakan korban. Banyak sekali teman-teman saya yang curhat, "Dok, habis berhubungan tuh paling enak berendam air hangat di bathtub atau mandi guyur pakai air panas, biar otot lemas dan rileks." Secara rasa, saya setuju itu enak. Tapi secara medis untuk lansia, itu big no. Itu adalah pantangan besar. Mari saya jelaskan logikanya, kenapa air panas itu berbahaya setelah seks.
Ingat penjelasan saya tadi soal luka mikro dan lecet akibat gesekan? Nah, air panas memiliki sifat vasodilatasi. Artinya dia membuka pembuluh darah dan membuka pori-pori kulit selebar-lebarnya. Jika Bapak Ibu merendam organ intim yang sedang lecet ke dalam air panas, itu sama saja Bapak Ibu membuka pintu masuk selebar mungkin untuk bakteri. Masalahnya, air yang kita pakai mandi itu tidak steril. Di dalam bak mandi atau bahkan di bathtub mewah sekalipun, terdapat bakteri dari sisa sabun, debu, bahkan bakteri yang luruh dari kulit tubuh kita sendiri saat berendam. Bakteri-bakteri ini seperti E. coli akan dengan senang hati berenang masuk ke dalam pori-pori vagina atau uretra, saluran kencing yang sedang terbuka lebar karena air panas tadi. Selain resiko infeksi, air panas adalah musuh bagi kelembapan alami kulit lansia. Kulit kita sudah cenderung kering karena faktor usia. Air panas akan melarutkan minyak alami, sebum, yang tersisa di kulit organ intim. Akibatnya, setelah mandi memang terasa bersih, tapi 15 menit kemudian kulit akan terasa kencang, kering kerontang, dan mulai timbul rasa gatal yang hebat. Pada wanita menopause, ini bisa memicu iritasi parah yang rasanya seperti terbakar. Jadi tolong ya Jeng ya, yang Mas, tahan keinginan untuk mandi air panas segera setelah berhubungan. Kalau mau mandi, gunakanlah air suhu ruang atau air hangat kuku. Suam-suam kuku yang tidak terlalu panas. Cukup basuh sekadarnya untuk membersihkan, jangan berendam. Sayangi kulit kita yang sudah mulai keriput dan sensitif ini. Jangan siksa dengan suhu ekstrim yang merusak. Masuk ke poin ketiga. Ini biasanya penyakit langganan bapak-bapak nih. Hayo ngaku, siapa yang punya kebiasaan habis tuntas langsung tarik selimut dan ngorok dalam hitungan detik meninggalkan istri yang masih menatap langit-langit kamar. Saya mengerti dan paham betul. Secara biologis, setelah ejakulasi, tubuh pria mengeluarkan lonjakan hormon prolaktin dan oksitosin yang efeknya memang seperti obat tidur dosis tinggi. Mata rasanya berat sekali, badan rasanya seperti meleleh di kasur. Tapi tolong dengarkan, saya lawan rasa kantuk itu barang 10-15 menit saja demi kebaikan bersama. Kenapa dilarang langsung tidur pulas tanpa bersih-bersih? Ada 2 alasan fatal. Pertama, alasan kebersihan medis. Cairan tubuh yang keluar saat berhubungan, baik itu sperma, cairan lubrikasi, maupun keringat, adalah media organik yang kaya protein. Jika cairan ini dibiarkan menempel di kulit selangkangan yang hangat dan lembab semalaman, bakteri akan berpesta pora. Pertumbuhan bakteri di area tersebut bisa meningkat ribuan kali lipat dalam semalam. Besok paginya, Bapak bisa terkena tinea cruris, jamur selangkangan yang gatalnya minta ampun, atau malah menularkan bakteri itu kembali ke istri saat tidur berdempetan. Kedua, alasan psikologis dan emosional. Ini penting banget buat kelanggengan rumah tangga lansia. Langsung tidur setelah berhubungan bisa membuat pasangan, terutama istri, merasa habis manis sepah dibuang. Merasa hanya dijadikan objek pelampiasan biologi saja. Di usia tua yang kita cari bukan cuma kepuasan fisik, tapi koneksi batin. Jadi, apa yang harus dilakukan? Lakukanlah pillow talk. Ngobrol santai, peluk pasangan, ucapkan terima kasih, atau sekedar elus punggungnya. Bangun keintiman setelah seks. Setelah napas kembali teratur dan keringat mulai kering, barulah ajak pasangan ke kamar mandi. Jadikan aktivitas bersih-bersih itu sebagai penutup yang manis. Saling bantu ambilkan handuk, saling senyum. Setelah bersih dan kering, barulah Bapak dan Ibu boleh tidur dengan nyenyak, tanpa rasa bersalah, tanpa rasa lengket, dan tanpa resiko bangun dengan garuk-garuk selangkangan. Sekarang kita pindah ke lokasi kejadian perkara berikutnya, kamar mandi. Kesalahan fatal nomor 4 yang paling sering dilakukan terutama oleh kaum hawa adalah obsesi untuk menjadi wangi. Dok, biar suami senang saya cuci vagina saya pakai sabun wangi mawar sampai ke dalam-dalamnya. Stop, berhenti sekarang juga. Itu bukan bikin suami senang, itu bikin dokter kandungan kaya raya, karena ibu bakal sering berobat. Mari kita belajar biologi sedikit. Vagina itu organ ajaib yang punya sistem self-cleaning, membersihkan diri sendiri. Tuhan sudah menciptakan pasukan penjaga bernama bakteri Lactobacillus, yang tugasnya menghasilkan asam laktat untuk menjaga pH vagina tetap asam, sekitar 3,8-4,5. Suasana asam ini penting untuk membunuh bakteri jahat dan jamur. Sabun mandi batangan atau sabun cair yang wangi itu sifatnya basah, pH tinggi, dan keras. Ketika ibu memasukkan sabun itu ke area intim, ibu sedang melakukan pembantaian massal terhadap pasukan penjaga tadi. Keseimbangan pH langsung rusak,
pertahanan runtuh. Apalagi untuk wanita usia 50 plus yang dinding vaginanya sudah tipis dan kering, kurang pelumas. Sabun itu sifatnya deterjen, dia mengangkat minyak. Bayangkan kulit yang sudah kering digosok deterjen. Hasilnya adalah iritasi hebat, rasa perih menyengat, dan memicu keputihan patologis yang justru baunya tidak sedap. Jadi niatnya mau wangi, malah jadi bau karena infeksi bakteri, bakterial vaginosis. Bapak-bapak juga sama, jangan gosok kepala penis, glans, dengan sabun keras. Mukosa di sana sangat sensitif. Lalu solusinya apa? Jawabannya sederhana dan gratis. Air bersih mengalir. Cukup basuh bagian luar vulva, labia, dan area penis dengan air bersih. Tidak perlu disabun sampai berbusa-busa. Kotoran, keringat, dan sisa cairan tubuh itu larut air kok. Jika memang merasa kurang bersih, gunakan sabun bayi yang sangat lembut, pH netral, dan hanya untuk area selangkangan atau paha dalam. Jangan dimasukkan ke dalam lubang atau mukosa. Ingat, bersih itu tidak harus wangi parfum. Bersih itu sehat dan tidak iritasi. Kita masuk ke poin kelima. Ini buat bapak ibu yang suka cari jalan pintas, atau mungkin karena faktor usia. Lutut sudah sakit kalau harus bolak-balik ke kamar mandi. Akhirnya memilih solusi instan tisu basah. Di laci samping tempat tidur sudah siap 1 pak tisu basah. Habis berhubungan, seret, ambil tisu, lap, selesai tidur. Saya mau bertanya, pernahkah bapak ibu membaca komposisi bahan di belakang bungkus tisu basah itu? Biasanya tulisannya kecil-kecil, jadi mungkin terlewat. Di situ sering tertulis fragrance atau parfum, alkohol, propilen glikol, paraben, atau pengawet lainnya. Tisu basah yang beredar di pasaran itu mayoritas didesain untuk kulit tangan atau bokong bayi, yang strukturnya berbeda dengan selaput lendir atau mukosa alat kelamin orang dewasa, apalagi lansia. Mengusapkan tisu basah yang mengandung alkohol atau parfum ke area vagina atau penis yang sedang lecet pasca gesekan, itu sama saja Bapak Ibu. Mengoleskan zat iritan kimiawi ke luka terbuka. Efeknya mungkin tidak terasa detik itu juga, tapi besok atau lusa bisa timbul dermatitis kontak. Gejalanya merah-merah, kulit mengelupas, bengkak, dan gatal yang panas. Belum lagi residu lengket yang ditinggalkan tisu basah. Cairan tisu itu akan tertinggal di kulit, bercampur dengan keringat, lalu menjadi sarang kuman baru. Jadi bukannya bersih, malah jadi lengket dan kotor. Dok, kalau saya nggak kuat jalan ke kamar mandi gimana? Solusi cerdasnya, siapkan baskom kecil berisi air hangat bersih dan handuk kecil atau waslap di meja samping tempat tidur sebelum berhubungan. Jadi saat selesai, Bapak Ibu tinggal celup waslap ke air bersih, peras, lalu basuh. Tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, tanpa parfum. Jauh lebih aman, lebih hemat, dan lebih sehat. Jangan korbankan kesehatan organ vital demi kepraktisan selembar tisu ya. Lanjut ke poin ke-6. Ini tentang apa yang membungkus aset berharga kita setelah acara selesai. Saya tahu mungkin ibu-ibu ingin tetap terlihat cantik dan seksi di depan suami dengan memakai celana dalam renda atau lace yang ketat, atau lingerie bahan nilon atau satin sintetik, atau bapak-bapak yang terbiasa pakai celana dalam brief ketat segitiga. Dengar nasihat saya, saat pertunjukan sudah usai, kostum panggung wajib dilepas. Area selangkangan kita setelah berhubungan itu kondisinya lembab, hangat, dan berkeringat. Ini ibarat hutan tropis. Apa yang terjadi kalau hutan tropis kita tutup rapat dengan plastik, bahan nilon atau sintetik? Uap panasnya terperangkap, tidak ada udara masuk. Kondisi lembab, gelap, dan tanpa udara adalah surga dunia bagi jamur kandida dan jamur kurap tinea. Kalau Bapak Ibu tidur dengan pakaian dalam ketat setelah berhubungan, jangan kaget kalau besok paginya selangkangan lecet dan gatal. Jamur itu tumbuh cepat sekali dalam kondisi lembab. Organ intim kita butuh bernafas, butuh oksigen untuk menjaga kulit tetap kering dan sehat. Saran saya, setelah bersih-bersih, pakailah pakaian tidur yang paling longgar yang Bapak Ibu punya. Daster katun yang longgar buat ibu-ibu, atau celana boxer katun longgar buat bapak-bapak. Bahkan kalau kondisi kamar pribadi aman dan tertutup, tidur tanpa pakaian dalam, hanya pakai sarung atau selimut tanpa celana dalam adalah terapi kesehatan terbaik. Biarkan sirkulasi udara lancar jaya semalaman. Ini membantu mengembalikan pH normal, mencegah jamur, dan mempercepat penyembuhan luka lecet mikro tadi. Jadi, simpan pakaian seksinya untuk foreplay. Kalau tidur, kembalilah ke mode nyaman dan sehat. Poin ke-7 ini adalah hukum wajib yang tidak boleh ditawar, terutama bagi kaum wanita. Saya cetak tebal dan garis bawahi. Wajib buang air kecil setelah berhubungan. Kenapa saya sengotot ini? Karena anatomi wanita itu unik.
saluran kencing uretra wanita itu sangat pendek dan letaknya bertetangga dekat sekali dengan lubang vagina dan anus. Saat terjadi penetrasi dan gesekan, bakteri-bakteri dari area luar atau dari kulit pasangan bisa terdorong masuk ke dalam lubang kencing. Kalau bakteri ini tidak segera dikeluarkan, dia akan merayap naik ke kandung kemih. Dan karena saluran wanita pendek, perjalanan bakteri ini cepat sekali. Inilah penyebab utama kenapa banyak wanita lansia sering terkena infeksi saluran kemih, atau yang sering kita sebut anyang-anyangan. Tahu kan rasanya? Mau pipis tapi nggak keluar. Sakitnya melilit di perut bawah, pipis terasa panas, bahkan bisa sampai demam menggigil. Pada lansia, ISK itu berbahaya karena bisa memicu delirium, linglung, dan infeksi ginjal. Nah, buang air kecil setelah berhubungan fungsinya adalah sebagai mechanical flushing atau pembilasan mekanis. Aliran air seni yang deras akan menyemprot keluar semua bakteri nakal yang mencoba menyusup masuk tadi. Ini adalah mekanisme pertahanan diri alami yang Tuhan ciptakan. Duh dok, tapi saya lagi nggak kebelet pipis nih. Harus dipaksa jeng, usahakan. Kalau susah, coba nyalakan keran air, biar dengar suara gemericik air. Biasanya mancing pipis. Atau lakukan poin ke-8 nanti, minum air. Pokoknya jangan balik tidur sebelum pipis. Ritualnya harus main, peluk, ke kamar mandi, pipis, bilas, keringkan. Kalau urutan ini dijaga, insya Allah Bapak Ibu bebas dari anyang-anyangan seumur hidup. Poin terakhir yang ke-8 adalah tentang pemulihan tubuh secara keseluruhan. Jangan remehkan aktivitas di ranjang Bapak Ibu. Bagi kita yang berusia 50 tahun ke atas, berhubungan intim itu adalah olahraga kardio tingkat sedang. Jantung berdegup kencang, napas memburu, otot berkontraksi, dan keringat bercucuran. Tanpa kita sadari, tubuh kehilangan banyak cairan. Dehidrasi pada lansia efeknya lebih cepat daripada anak muda. Pusing, berkunang-kunang, kram kaki, dan mulut kering. Kekentalan darah juga bisa meningkat kalau kurang cairan. Maka dari itu, siapkan selalu segelas air putih atau air mineral di meja samping tempat tidur. Segera minum 1 gelas penuh setelah napas teratur. Ini fungsinya ganda, mengganti cairan tubuh yang hilang biar nggak lemas, dan membantu memproduksi air seni supaya bisa pipis, sesuai poin ke-7 tadi. Selain minum, saya juga sarankan untuk melakukan check-up kilat saat membersihkan diri. Coba perhatikan apakah ada flek darah. Khusus bagi wanita pasca menopause, dinding vagina yang tipis dan kering sangat rentan berdarah spotting setelah berhubungan. Kalau hanya sesekali dan sedikit, mungkin karena kurang pelumas. Tapi kalau setiap berhubungan selalu berdarah atau disertai nyeri hebat, itu sinyal tubuh minta tolong. Jangan malu, konsultasikan ke dokter. Deteksi dini kanker serviks atau masalah rahim lainnya sangat penting di usia kita. Jadi, tutuplah sesi romantis Anda dengan segelas air putih yang menyegarkan. Syukuri nikmat sehat dan nikmat kebersamaan yang Tuhan berikan. Dengan tubuh yang terhidrasi baik, tidur jadi nyenyak, bangun pun segar bugar. Sahabat sehat yang saya cintai, menjadi tua itu adalah takdir Tuhan yang pasti. Tapi menjadi tua yang sehat, bahagia, dan tetap harmonis, itu adalah pilihan yang harus kita perjuangkan. Jangan biarkan ketidaktahuan kita tentang hal-hal kecil dan sepele seperti aftercare ini merenggut kebahagiaan rumah tangga kita di sisa usia yang berharga ini. Seks di usia senja bukan lagi soal stamina kuda atau gaya akrobatik, tapi soal kualitas, keintiman batin, dan rasa aman bersama pasangan. Dengan menjaga kebersihan dan kesehatan organ intim melalui 8 cara yang saya sebutkan tadi, Bapak dan Ibu sedang berinvestasi untuk ribuan malam indah lainnya di masa depan. Mulailah malam ini. Hindari air panas, buang sabun kimia, lupakan tisu basah, pakai baju longgar, dan jangan lupa pipis. Sederhana, gratis, tapi dampaknya luar biasa untuk kesehatan Anda. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan menjadi amal jariah buat kita semua. Tolong bagikan video ini ke grup WhatsApp alumni, grup arisan, atau ke pasangan Anda, supaya kita semua bisa menjadi lansia yang cerdas dan sehat. Terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Saya Dr. Sinta dari Sahabat Sehat pamit undur diri. Tetap sehat, tetap semangat, dan pastinya tetap asik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.